Aku belajar satu hal, harta kita tuh harta yang kita sedekahkan. Semakin banyak yang kita sedekahkan, itu sebenarnya harta kita yang sebenarnya. Ini tips Terus, sehat jiwa dari Triana untuk kita-kita yang juga mungkin semua stres ya. ya benar, benar, benar. Jadi harus dicurhatin gitu ya Triana ya, supaya tetap sehat Iya. mentalnya ya. Nah, suamiku tuh mencatat semua curhatanku, terus habis itu didaftarkanlah di satu Indonesia Awards tanpa sepengetahuan aku. Sederhana banget keyakinannya. Ketika anakku lahir, itu anakku tuh nggak bawa sepeser pun uang. Tapi anakku tuh dari awal perkembangannya yang dibesarkan itu adalah kemampuan otaknya. Jadi di situ aku belajar, oke, fokus, kita punya kemampuan otak, apa yang harus kita gali. Guys, ini adalah usaha aku keempat untuk live hari ini. Aku nggak tahu nih Instagram ada masalah apa, atau my Instagram jangan-jangan yang jangan-jangan belum di-update ya. Terakhir udah di-update tuh padahal. Riana, Halo Kak. halo, hai. Mohon maaf nih, aku juga pakai tablet nih, udah ganti device berapa kali. Mudah-mudahan ini nggak mati ya. Triana, kamu boleh nggak langsung cerita sebenarnya kegiatan kamu selama ini tuh apa aja sih? Dan kan selama ini kan yang aku tahu, tadi aku udah sharing sedikit sama teman-teman, nggak tahu yang sekarang nonton itu nonton ke yang aku pertama kali online apa enggak, tapi yang pasti kamu nih udah mendirikan Geria Schizofren gitu ya. Mungkin boleh nggak diceritain ke teman-teman sebenarnya itu apa sih dan seperti apa bentuk kegiatannya dan sudah berapa lama? Jadi Tria mendirikan Gria Schizofren bareng sama Febri dan Ulan. Itu tuh semuanya anak sosiologi di FISIP UNS. Singkat cerita, Gria itu artinya wadah atau rumah. Jadi SC itu sosial, HI itu humanity, friend itu friendly. Ini sebuah singkatan, tapi merujuk kepada masalah kejiwaan. Nah, ini tuh sebuah gerakan sosial berlandaskan rasa kemanusiaan yang terpanggil dan membangun prinsip persahabatan dengan orang dengan masalah kejiwaan gitu. Nah, fokusnya adalah mengajak lebih banyak anak muda dan masyarakat untuk membangun interaksi sosial ke orang-orang dengan masalah kejiwaan yang ada di Gria PMI Peduli. Satu-satunya program PMI di Indonesia yang punya fokus ke mental health. Dan menariknya Kak Dian, mental health-nya yang di sini adalah orang yang sudah mengalami masalah kejiwaan dan terlantar di jalan, menggelandang, kadang suka nggak berpakaian. Nah, itu dibikin lebih manusiawi di panti. Tapi setelah itu, bukan berarti tugas masyarakat lepas tangan kan. Nah, kami mengajak anak-anak muda di Solo Raya rata-rata untuk datang dan terlibat membangun interaksi sosial dengan cara bernyanyi, menggambar, apapun yang bisa membangun interaksi sosial gitu Kak Dian. Jadi sebenarnya kalau usaha kamu ini sebenarnya lebih kayak buat memperkenalkan atau kayak membuat masyarakat tuh lebih terbuka gitu ya pikirannya terhadap orang-orang dengan masalah kejiwaan ini. Sebelum aku nanti nanya lebih lanjut, sebenarnya gimana sih cara kamu memotivasi para volunteer itu yang akhirnya kayaknya bertambah banyak nih ya dari tahun ke tahun ya? Benar, benar banget. Mungkin sekarang aku tanya dulu, sebenarnya kenapa sih waktu itu kamu, apa sih yang memotivasi diri kamu sendiri, kenapa kamu pengen melakukan ini gitu loh, awalnya tuh kayak gimana? Jadi personal reason aku waktu itu adalah pertama, aku itu punya keluarga dengan Down syndrome, orang dengan Down syndrome. Itu adalah Vian dan dia tuh keluarganya tuh Om Tek dan Bu Leni itu sangat care sama aku. Jadi aku tuh berpikir kepada diriku sendiri apa yang bisa aku kontribusikan untuk membalas kebaikan Om Tek dan Bu Leni ini. Nah, terus aku kuliah pindah, dapetnya di UNS dan ternyata UNS itu dengan rumah sakit jiwa jaraknya tuh deket. Dan tanpa aku sadari, aku tinggal di kos-kosan yang deket dengan panti rehabilitasi untuk orang dengan masalah kejiwaan. Di situ kan trigger ya. Oh, aku inget dia manusia tapi lupa dimanusiakan. Dia masyarakat tapi masyarakat lupa sama dia kalau ini bagian dari masyarakat. Terus dari rasa kayak udah punya pengalaman pribadi di keluarga, terus habis itu aku punya pengalaman di masyarakat dan itu di lingkungan tempat tinggalku, akhirnya aku ngajak Ebi sama Ulan temanku untuk yuk bikin sesuatu. Dan waktu itu kita keliling panti mencari panti yang terbuka untuk menerima kita yang mau belajar di isu mental health ini. Jadi kalau orang bilang mental health ini tugasnya psikolog sama dokter kesehatan jiwa, itu bakal capek banget karena jumlah masyarakat jauh lebih banyak. Harusnya kalau masyarakat mau membuka dirinya, mau menerima mereka itu merasa punya tempat di dunia ini gitu. Nah, disitulah semuanya bermula gitu Kak Dian. Jadi sebenarnya dari ada pengalaman pribadi juga bahwa kalau mereka kita include gitu ya, kalau kita bisa melakukan pendampingan yang tepat, sebenarnya mereka bisa menjadi
apa ya, bagian dari kita dan bahkan bersinergi dengan kita gitu ya, Triana ya. Bener banget Kak Dian, sampai mereka tuh menurutku ya ini sesuatu yang sangat menyentuh gitu. Waktu itu kan aku masih jadi mahasiswa mau conference di Jepang. Nah, aku tuh cerita sama mereka, aku percaya orang-orang yang aku temui di sekitar, termasuk warga dengan masalah kejiwaan, itu mereka doanya tetap didengar. Jadi kalau dalam berdoa itu nggak ada tentang siapa yang berdoa, tapi semua orang yang berdoa tuh didengar sama Tuhan. Terus aku cerita ke mereka, aku bilang aku ke Jepang tapi belum dapat sponsor dan lain sebagainya. Dan ajaibnya mereka tuh selalu mendoakan. Jadi setiap aku datang, sejak saat aku ngomong, mereka bilang, kamu akan dapat sponsor, kamu akan ke Jepang, kamu akan dapat sponsor triliunan, kayak gitu. Dan aku percaya gitu. Dan bener Kak Dian, aku dapat sponsor, aku nggak kekurangan sama sekali, bahkan bukan cuma aku yang berangkat, tapi ketiga teman aku yang lain yang berangkat. Kayak gitu. Wow, itu tuh ngena banget sama aku. Banget. Jadi kayaknya kesimpulan kamu kayaknya kalau misalnya kamu baik sama mereka, mereka bisa mendoakan banget gitu ya. Benar-benar mendoakan, dan mereka juga bisa mencari gitu loh Kak Dian. Ketika kita nggak hadir, nggak datang, mereka tuh nyari gitu. Sampai kayak misalkan, Dian kamu sombong, kamu nggak datang ke sini, kamu kemana gitu. Kan itu sebuah rasa kita dicari orang lain, dibutuhkan orang lain gitu. Boleh cerita nggak sih awalnya kamu pertama kali mendampingi itu pendampingannya dengan berapa orang, dan kira-kira ada nggak sih kasus yang sampai kena banget di hati sampai kamu sampai bonding banget gitu sama mereka? Kayak apa sih, kalau kita kan mungkin kita yang awam di sini belum pernah punya pengalaman kayak kamu melakukan pendampingan kepada masyarakat, orang-orang yang punya masalah kejiwaan, kita tuh nggak punya bayangan gitu loh, kayak apa ya, maksudnya serem nggak sih awalnya gitu. Terus kalau kamu sendiri pengalamannya gimana, bisa nggak kamu ceritain sampai akhirnya ternyata mungkin dari kamu yang tadinya awam juga jadi malah jadi sangat terpanggil dan mungkin jadi sangat terbuka untuk bisa mendampingi mereka gitu. Kayak gimana sih pengalamannya? Jadi awalnya itu aku waktu itu diterima sama PMI itu namanya Pak Tri. Mungkin karena kita kesamaan nama kali ya, aku tuh langsung diterima dengan sangat hangat. Terus aku langsung digini, oke, kalau kamu melakukan pendampingan, temui mereka secara langsung. Dulu jumlah mereka tuh masih sedikit banget. Itu Gria PMI itu baru dibuka tahun itu. Jumlahnya itu masih 30-an orang gitu. Terus habis itu aku datang ke mereka, terus aku ketemu, itu pertama kali aku ketemu mereka, dan aku nggak punya pengalaman serupa sebelumnya, jadi aku juga deg-degan. Terus habis itu, tapi aku punya satu prinsip dalam hidup kayak gini, kalau aku baik sama orang, orang tuh baik sama aku. Aku langsung ngajak ngobrol sama mereka, kayak tanya namanya siapa, kenalan yuk, kayak gitu-gitu. Terus di situ aku sama Ebi tuh ngelihat ada satu orang itu ngejedotin kepalanya ke teralis besi gitu. Tapi orang ini tuh kuat banget gitu, dia nggak nangis, dia nggak sedih. Terus kita udah teriak-teriak gitu. Dari situ aku belajar, oh ternyata mereka punya kekuatan yang lain gitu, yang ngebuat kita sadar kalau sebenarnya kita tuh punya kekuatan, tapi cuman beda aja. Aku kuat di mana, dia kuat di mana. Singkat cerita, terus habis itu dari situ aku nggak kapok, aku datang lagi ke situ karena aku suka ngelihat mereka yang selalu ada cerita. Contoh, aku tanya, nama kamu siapa? Pasti jawabnya panjang. Namaku ini, atau jawabnya sangat pendek. Misalkan namaku Nurul gitu. Terus habis itu kamu ngapain di sini? Aku dulu adalah sepotong roti yang kemudian dibawa ke planet bumi, bla 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 bla. Dengerin aja, karena itu sesuatu yang menurutku nggak akan pernah kita dapetin di tempat yang lain. Dan kadang kita terlalu egois untuk nggak mau dengerin orang lain. Berlanjut ceritanya, udah bosan kali kita ngomong, akhirnya kita nyanyi. Nah, waktu nyanyi itu ternyata bondingnya dapet banget. Nah, apa yang kita nyanyikan itu lagu-lagu anak-anak kecil. Lagu kayak, nah waktu itu pernah Kadian kita nyanyi Kasih Ibu, itu tuh mereka sampai nangis. Dan aku juga ikut nangis. Iya, jadi kan mereka tuh kayak kangen keluarga. Mereka kan hilang sebatang kara, dibawa di PMI, dirawat di PMI, tapi kan mereka tetap aja punya rindu keluarga. Tapi mereka nggak inget keluarganya di mana. Dan mungkin dalam proses yang sama, keluarganya juga lagi mencari mereka ada di mana. Kan mereka hilang gitu. Nah, dari situ aku percaya, oh rasa kasih sayang, cinta, rindu, itu rasa universal gitu. Yang semua orang punya perasaan itu. Siapapun itu, dan kita tuh nangis bareng gara-gara lagu itu. Sederhana banget. Dari situ aku jadi belajar lagi kalau terus berikutnya lagi tuh kalau mereka tuh afeksinya lebih ke suka meluk, suka nyium. Makanya sering yang nanya gini, kamu sering dipukul nggak? Nggak sama sekali.
sampai hari ini. Bahkan waktu aku hamil, aku ke sana, itu mereka nggak pernah mukul, malah mereka ngelus-ngelus, dedek bayi, kayak gitu-gitu. Dari situ aku jadi belajar kalau gerakan ini adalah gerakan kemanusiaan, human, hati yang dipanggil. Sampai ada satu cerita volunteerku, dia tuh agamanya Buddha, orang Bali. Terus habis itu waktu itu hari itu kebetulan dia doang yang datang dan kita lagi mau ngurusin sholat. Jadi dia dengan naluriahnya nganterin orang itu, para pasukan warga itu untuk ke musola, wudhu, padahal dia bukan agama yang sama. Dari situ aku belajar, nah, oh, orang sesuatu yang gerakannya adalah gerakan kemanusiaan, insting itu jalan gitu. Nah, dari situ itu terus berlanjut, makanya kalau ada yang nanya harus jurusan ini, harus anak ini, harus IP segini, jawabannya enggak. Harus punya hati dan gerakin hatinya itu cukup gitu. Karena sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati gitu. Ini menarik banget nih teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum sempat nangkep tadi itu Triana sempat menjelaskan. Jadi kegiatannya Triana ini adalah bikin gria schizofren di mana itu mengikut sertakan volunteer ya, para volunteer untuk bisa melakukan pendampingan kepada orang-orang yang sudah ditelantarkan, orang-orang yang punya masalah kejiwaan. Jadi orang-orang yang punya penyakit kejiwaan. Jadi volunteernya ini kayaknya sudah dari awal pertama mulai sampai sekarang tuh udah meningkat berapa banyak ya mungkin? Bisa diceritain nggak Triana? Terus pengalaman rekrutmen tuh kayak gimana? Terus kira-kira apa aja sih pengalaman yang bisa didapatkan oleh para volunteer yang udah volunteer di tempat kamu? Jadi 2012 tuh baru 3 orang, itu foundernya, kayak aku, temanku, Ebi, dan Ulan. Terus kita ngajakin pelan-pelan, tapi waktu itu sistemnya belum voluntary, cuman ngajakin aja gitu, ayo ikut, ayo penasaran kan, ayo ikut, kayak gitu. Nah, 2013 kita memutuskan untuk menjadikan ini sebuah komunitas yang tersistem. Akhirnya kita buka open voluntary. Di 2013, 14, 15, 16 itu voluntary kita banyak. Kan anak muda tuh rasa antusias dan kebaikannya untuk melakukan sesuatu kan tinggi ya. Voluntary kita tuh 50 sampai 100 per batch. Satu batchnya tuh 1 tahun. Nah, tapi kelemahannya adalah kadang kesibukan mahasiswa, terus susah bagi waktu, akhirnya loyalnya jadi turun kan. Sedangkan mereka ini akan cari-cari ke kita kalau misalkan nggak ada yang datang. Nah, di tahun 2017, 18, 19, nah itu kita memutuskan orangnya lebih sedikit, 30 orang aja, tapi konsisten gitu. Konsistennya adalah setiap volunteer mendampingi 1 pekan, 1 kali, tidak lebih dari 2 jam. Dan itu udah luar biasa banget loh kalau itu bisa konsisten selama 1 tahun. Nah, di tahun 2020 ini kita buka yang tadinya awalnya ratusan, terus jadi puluhan, tahun ini kita buka ratusan lagi karena COVID. Jadi semua orang bisa berkontribusi dari manapun mereka berada. Triana, nih kita tadi dapat komen ada yang bilang Kak dipanggilnya ODGJ kalau nggak salah. Tapi kalau Triana bilangnya ODMK gitu, orang dengan masalah kejiwaan. Jadi sebenarnya kalau ini ada bedanya nggak sih ODGJ sama ODMK? Kira-kira kalau yang dihandle sama Gria Schizofren itu yang mana? Nah, jadi Kak, dulu kan aku juga bukan anak yang berada di bidang ini. Nah, aku tuh manggil awalnya tuh ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Terus ada yang komen nih di DM aku, bilang kalau misalnya itu tuh kurang halus, seharusnya sudah diperhalus lagi dengan KBBI, orang dengan masalah kejiwaan. ODMK. Nah, karena oke teman-teman, kita berarti mencatat semua masing-masing ya. Berarti lebih halus dan lebih peka kalau kita menggunakan istilah ODMK itu tadi ya, yaitu orang dengan masalah kejiwaan. Jadi jangan ODGJ lagi, tapi ODMK. Oke. Silakan lagi Triana. Nah, tapi ODGJ tuh ada di buku-buku tuh masih ODGJ Kak, jadi nggak masalah juga. Cuman waktu itu karena yang nasehatin aku ini orang yang di bidangnya, aku ngikutin aja gitu. Nah, di Gria Schizofren ini orang kan pasti senantiasa bertanya ya, kamu tuh bisa nyembuhin orang nggak sih gitu? Jawabannya nggak bisa. Aku tuh bukan orang yang berkapasitas menyembuhkan orang lain, tapi aku berusaha untuk menjadi teman di saat orang lain itu sedang melewati fase-fasenya. Aku mau cerita satu orang, semoga orang ini nonton karena namanya tuh Kak Dinar. Dia itu pinter banget walaupun punya 4 masalah kejiwaan Kak Dian. Kak Dinar ini punya masalah compulsive disorder, terus ada bipolar, ada schizofren, ada lagi satu lagi aku lupa.
Nah, tapi Kak Dinar ini senantiasa memberikan kasih edukasi apa yang dia rasakan, informasi apa yang dia butuhkan, sehingga kita tuh bisa bantu dengan cepat dan mewujudkan apa yang dia inginkan. Nah, Kak Dinar ini menurutku orang yang juga bisa bekerja di masyarakat. Jadi dia kerja di perusahaan juga, Kak Dian. Nah, si Kak Dinar ini menurutku adalah salah satu success story seorang ODMK yang mereka bisa survive sebagai survivor gitu. Ini ada yang nanya nih, tiba-tiba bisa nggak sih orang ODMK itu sembuh total? Kalau kamu mau jawabnya gimana, Triana? Kalau tadi sih kita udah bahas, kita bukan masalah fokus penyembuhan ya, tapi fokus pendampingan supaya mereka bisa berfungsi di tengah masyarakat. Misalnya jadi independen secara ekonomi gitu ya, Triana. Kira-kira gimana nih pendampingannya selama ini? Nah, jadi kalau dibilang sembuh total, aku kurang tahu ya. Tapi kalau stabil itu bisa. Jadi case-nya gini. Stabil ya, Aku stabil. stabil. Kata-katanya stabil nih teman-teman. Terus gimana tuh stabil tuh definisinya tuh, Triana? Jadi aku punya namanya Bahayu. Bahayu ini kalau dalam kondisi stabil dia rutin minum obat, terus tidak ada yang men-trigger gitu ya. Dia tuh bisa pintar banget, bahasa Inggrisnya lebih oke daripada aku. Bahkan dia itu bisa nulis dengan tulisan yang sangat menyentuh. Singkat cerita, Mbak Hayu ini sampai diapresiasi sama komunitas Hipwi Community. Nah, habis itu si Mbak Hayu ini dapatlah laptop. Nah, terus habis itu Bu Ayu akhirnya pulang dari panti, udah nggak di panti lagi, udah nggak di Gria PMI lagi. Ternyata laptopnya itu dipakai buat berselancar di dunia maya, terus kenal lah sama penipu yang mengaku-ngaku cinta sama dia dan orang luar negeri. Nah, itu akhirnya ke-trigger lagi tuh Mbak Dian. Dari situ aku belajar, tapi akhirnya setelah dilakukan segala upaya, balik lagi minum obat, dikasih pendampingan dan lain sebagainya, akhirnya Mbak Ayu bisa survive lagi gitu. Jadi dibilang stabil itu karena ada masanya mereka itu sama aja kayak kita gitu. Kayak kita ada masanya kita seneng, ada masanya kita sedih. Aduh, ini sebenarnya teman-teman kalau kita bisa mendengar cerita Triana ini inspiring banget loh. Triana ini selama ini benar-benar sendiri membangun Gria Schizofren ini pakai biaya sendiri juga ya, Triana ya? Betul banget Kak Dian, pakai Gimana biaya sih sendiri. perjuangannya, boleh di-share nggak sih ke kita-kita ini sampai kayak bisa berdiri sekian tahun seperti saat ini? Ini tuh inspirasinya sederhana sebenarnya. Dulu waktu aku tinggal di rumah omku itu, omku tuh selalu ngasih dan uangnya nggak pernah habis. Singkat cerita, aku pengen lah, motivasinya pengen seperti omku yang punya anak Down syndrome tadi. Bahkan dia tuh punya anak dengan Down syndrome, tapi nolong orang lain. Jadi orang lebih respect kan. Nah, itu menjadi motivasiku untuk berbuat baik. Ditambah, aku belajar satu hal. Harta kita tuh harta yang kita sedekahkan. Semakin banyak yang kita sedekahkan, itu sebenarnya harta kita yang sebenarnya. Nah, ajaibnya adalah Kak Dian, aku dapat beasiswa. Beasiswanya aku buat kegiatan sosial. Aku dapat lagi beasiswa lebih besar secara nominal. Yang awalnya cuma 4,2 juta jadi 10 juta per tahun, jadi 20 juta per tahun kayak gitu. Terus yang kedua, ketika aku ngelepasin sesuatu yang aku punya dan itu berharga seperti uang, aku bisa menghargai sesuatu yang gak kelihatan seperti manusia dan hatinya manusia. Kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah aku juga belajar ketika uang itu disumbangkan secara langsung, lama-lama habis. Akhirnya aku belajar bisnis dan akhirnya aku ngelola itu menjadi social enterprise yang sustain sampai hari ini. Jadi kalau ada orang nanya ngasih tips biar berdonasi dong, orang biar tips biar dapat donatur, aku tuh nggak tahu tipsnya. Karena kalau misalkan aku mentok nggak punya uang, aku tulis ide-ideku jadi proposal, menang lomba, nah uangnya dapet kan. Nah itu begitu aja terus. Akhirnya sampai satu Indonesia Awards, itu kan aku juga dapat uang kan Kak Dian. Nah Kak Dian kan jurinya, untung waktu aku satu Indonesia Awards Kak Dian belum jadi juri. Aduh, kayak gitu. Kenapa? Nah, aku udah deg-degan duluan. Oh iya, boleh ceritain dulu nggak nih Triana, kalau dari Astra nih ada pertanyaan titipan. Boleh nggak sih ceritain gimana cara ikut si Satu Indonesia Awards dan prosesnya tuh seperti apa sih? Mungkin nggak kali aja penonton kita pada sore hari ini sebenarnya juga punya kegiatan sosial di bidang yang lain atau mungkin bidang yang sama, terus mungkin ingin mendaftarkan diri atau mendaftarkan orang yang dia tahu untuk bisa didaftarkan ke dalam Satu Indonesia Awards. Boleh cerita sedikit nggak tuh prosesnya gimana? Jadi kan karena aku semuanya dana sendiri, terus kegiatan sosial handle sendiri, waktu itu kan dibantu sama teman-teman, tapi kan tetap aku harus mikirin grand design dari gerakan ini ya. Nggak bisa dipungkiri juga, aku juga capek gitu Kak Dian. Terus aku bilang ke suami aku, nah aku bilang gini, pokoknya aku mengeluarkan segala unek-unek aku. Jadi tips sehat jiwa dari aku adalah keluarkan ke orang yang tepat emosinya gitu. Ini tips sehat
sehat jiwa dari Triana untuk kita-kita yang juga mungkin semua stres ya. Iya benar. Jadi harus dicurhatin gitu ya Triana ya, supaya tetap Iya. sehat mentalnya ya. Betul, aku keluarin semua, jadi aku mengkonfirmasi bener nggak sih cara berpikirku ini gitu. Nah, terus aku bilang ke suamiku, Kadian, aku jelasin kalau aku capek, kadang ngadepin volunteer yang nggak konsisten juga capek, kadang nyari uang juga capek. Aku pengen hidup sebagaimana orang normal yang mereka kerja, pulang sore, malam tidur, nggak usah mikirin orang lain gitu. Nah, suamiku tuh mencatat semua curhatanku, terus habis itu didaftarkanlah di satu Indonesia Awards tanpa sepengetahuan aku. Oh, kok so sweet banget sih. Jadi didaftarkan kami. Ya Iya betul. ampun. Terus, Karena kan ada jalur rekomendasi kan Kak. Nah di jalur rekomendasi itu yang dipakai sama suamiku buat nulisin semua curhatanku. Segimanapun aku cerita. Nah terus tiba-tiba kan aku dikontak ya sama Tempo dari tim verifikasinya Astra. Terus habis itu datanglah wartawan. Kebetulan pas mahasiswa aku tuh pembaca Tempo. Udah excited duluan kan karena didatengin sama orang yang sering kita baca nih tulisannya. Terus habis itu aku cerita sejujur-jujurnya, semua masalahku aku ceritain. Jadi nggak ada satupun yang aku tutupin dan aku inget banget wawancaranya itu 3 jam, nggak berhenti. Terus dari situ mereka malah kasih masukan-masukan yang itu akhirnya membangun. Terus mereka bikin video dan akhirnya juri memilih kita. Masuklah aku ke seleksi yang di Jakarta. Dari 12 orang akan dipilih 6 orang per kategori. Singkat cerita, itu tuh aku mengalami menurutku masalah emosional mungkin. Karena aku deg-degan banget, jadi aku tuh bolak-balik kamar mandi sampai aku bisa selesai presentasi. Nah, itulah kenapa aku bilang aku waktu itu sedang mengalami masalah kejiwaan, tapi stepnya itu aku bisa atasi sendiri gitu. Yaitu aku gangguan gara-gara aku cemas gitu. Nah, sementara orang terus dengan ODMK tuh nggak bisa menyelamatkan diri sendiri gitu ya Triana ya sebenarnya ya. betul, makanya butuh obat, butuh psikolog, butuh psikiatri, butuh kita kayak gitu. Terus habis itu Kadian, akhirnya Silakan, di silakan. satu Indonesia Awards itu kan ada 2 orang di kategori kesehatan. Terus jurinya tuh kayak maunya kita tuh dua-duanya tuh menang gitu. Nah, Akhirnya kita menang dua-duanya. oh, alhamdulillah. Jadi dua-duanya Alhamdulillah. menang ya, Jadi saking menang. bagusnya dua-duanya. Iya betul, menang tanpa aku ngerasa menang tanpa rasa mengalahkan itu menyenangkan banget. Jadi aku senang banget gitu. Nah, dari situ akhirnya Kadian kan dapat uang tuh dari Astra 60 juta rupiah. Nah, terus abis itu kan masuk ke rekeningku atas namaku. Aku tuh kayak punya godaan gitu loh Kadian. Aduh, duit ini tuh duit yang gede banget. Aku belum pernah punya uang sebanyak ini seumur aku hidup. Aku juga pengen beli ini, beli itu, beli ini, beli itu kayak gitu. Terus aku bilang ke suamiku dan ke anak-anak asrama beasiswaku, kan aku punya puluhan anak beasiswa gitu kan. Nah aku bilang, boleh nggak uangnya ini kira-kira ada ide nggak buat apa? Nah suamiku tuh bilang, lurusin niat, uangnya dibalikin ke sosial. Habis itu udah langsung hatiku tenang, uangnya dibalikin ke sosial dan aku bisa dapetin uang segitu tanpa aku harus ngambil sesuatu yang bukan hakku. Gitu Kak Dian. Seru. Alhamdulillah banget, senang banget ya teman-teman dengerin ceritanya, kayak heartwarming banget. Kepengin banget kayaknya nih banyak nih teman-teman kita yang dari tadi komen kepingin punya kesempatan untuk bisa beramal dan membantu orang-orang yang membutuhkan seperti yang kamu lakukan. Tadi juga ada banyak yang nanya kalau aku mau gabung volunteer kemana daftarnya. Mungkin bisa di-share dulu nggak ini kalau mau daftar infonya bisa dilihat kemana nih, Riana? Ke Gria, aku ketik ya Kak Dian. Iya. Biar gampang. Ke Gria Skizofren. Tulisannya susah soalnya. Nah, ini ke situ. Nah, gitu. Terus habis itu kalau misalkan mau, aku nggak bisa gabung Kak Dian secara fisik atau waktu, tapi aku bisa secara uang. Nah, itu banyak banget kesempatannya. Karena gini teman-teman, mereka itu orang dengan masalah kejiwaan. Terus yang kedua, mereka itu sebatang kara, nggak tahu keluarganya di mana. Karena pas mereka pergi meninggalkan rumah, mereka nggak bawa KTP, nggak bawa ijazah, nggak bawa apapun. Terus habis itu mereka kan dirawat PMI, tapi jumlahnya terus bertambah Kak Dian. Awalnya 30, 60, 70, sekarang ada di angka 130 orang dengan masalah kejiwaan yang dirawat oleh PMI. Singkat cerita, kalau itu menjadi tanggung jawab PMI sendiri, itu bakal kewalahan. Itulah kenapa sesederhana menyumbangkan satu pampers, itu udah pampers orang dewasa ya, itu akan membuat mereka
membuat orang itu bisa hidup dengan layak gitu. Oh, oh gitu. Jadi perlu bantuan Pampers gitu ya? Bisa ya? Betul, betul. Pampers, apapun kayak sembako. Karena Kayak perlak gitu atau apalagi baju gitu. baju, kalau baju tuh udah banyak sih Kak Dian. Makanan, permen aja itu bisa jadi rebutan dan bisa jadi sesuatu yang membuat kita ngasih permen tapi rasanya tuh udah seneng banget karena berharga gitu loh Kak Dian. Jadi kayak buat anak kecil gitu ya, permen gitu, kayak sesuatu yang bisa Betul. menyenangkan hati gitu ya. Betul, betul. Karena gini, kan mereka nggak beraktivitas fisik nih Kak Dian. Otomatis kan mereka mikirnya kapan ya jam makan. Jadi makan itu bukan makan tentang apa, tapi tentang kapan makannya. Soalnya semakin sering mereka makan, mereka semakin seneng gitu. Oke, kan kamu sempat tadi sempat nyebut bahwa mereka nggak terlalu banyak aktivitas fisiknya. Berarti di situ kegiatannya apa aja ya selain nyanyi dan ngobrol tadi? Kira-kira apakah ada olahraga barengnya kah? Apa gimana? Ada olahraga bareng di jam-jam tertentu karena sama aja kayak kita kalau setiap hari kan juga orang bosen ya kayak gitu. Terus yang kedua ada kegiatan spiritual kayak ngaji gitu. Itu biasanya dihandle sama PMI langsung. Yang ketiga, ada kegiatan, nah kalau dulu nggak social distancing, itu kita setiap Agustusan itu kayak keliling kampung pawai gitu. Nah, kayak merayakan sama-sama hari-hari yang menurut kita berkesan. Oke, jadi kayak misalkan Idul Adha kita kurban, jadi mereka bantu buat gituin daging. Terus habis itu Idul Fitri sholat berjamaah. Terus Agustusan lomba RTR kayak kita biasanya. Ya kalau hari kesehatan jiwa pawai kayak gitu. Kegiatan fisiknya paling jalan kaki, lomba, main gitu. Sebelum kita melanjutkan cerita lagi, aku juga mau share dulu nih buat teman-teman yang ada di sini. Mungkin kan teman-teman pada bingung ya, ini kok tumben banget nih aku wawancara Triana. Jadi teman-teman, Triana itu adalah salah satu pemenang dari Satu Indonesia Awards yang tahun 2017 di bidang kesehatan. Kenapa aku mau wawancara Triana? Karena aku juga pengen mensosialisasikan kerennya Satu Indonesia Awards. Karena aku kebetulan aku jadi salah satu jurinya dari tahun lalu dan juga tahun ini juga. Jadi waktu aku jadi juri itu juga pengalamannya menarik banget sih menurut aku Triana. Aku senang banget dan merasa bersyukur banget bisa jadi juri karena sebenarnya lebih banyak kita yang jadi juri yang belajar lebih banyak daripada pesertanya. Karena dari jadi juri itu kan kita jadi bisa ketemu sama banyak banget finalis ya atau kandidat pemenang Satu Indonesia Award dan itu tuh ada macam-macam bidang kan, ada bidang kesehatan, bidang wirausaha, bidang lingkungan, bidang sosial juga banyak banget ya, pokoknya bidang ekonomi, bidang startup juga ada. Intinya aku ketemu sama segala macam kandidat dari semua bidang ini dan aku jadi terinspirasi melihat usaha mereka masing-masing dan aku sendiri yang juga punya kegiatan sosial kecil-kecilan di Yayasan Dian atau beasiswa Dian juga jadi kayak mendapatkan kayak amunisi energi gitu loh bahwa mereka aja bisa dengan segala keterbatasannya, ada yang pakai duit sendiri, ada yang pakai cari dana kemana-mana, tapi pokoknya mereka berusaha dari nol, dari grassroots. Masa aku yang alhamdulillah udah punya koneksi, udah punya brand equity, udah punya kenapa aku nggak bisa memberikan lebih. Jadi aku sangat belajar banyak banget. Teman-teman, salah satu pengalaman yang paling rewarding dalam pekerjaan aku adalah jadi juri Satu Indonesia Award, karena di sini aku jadi kayak lebih humble gitu dan lebih belajar bahwa dunia itu nggak selalu tentang persaingan atau popularitas ataupun banyaknya uang yang kita bisa berlomba-lomba cari di pekerjaan. Dengan ikut Satu Indonesia Award tuh aku jadi kayak ditarik lagi ke bumi gitu loh, bahwa di luar masyarakat kita yang alhamdulillah doing well, banyak banget yang sebenarnya butuh bantuan dan banyak banget perlu kita punya inisiatif yang bisa membantu dan punya impact sosial. Dan kandidat-kandidat Satu Indonesia Award seperti Triana ini salah satunya adalah orang-orang yang menginspirasi aku ingin berbuat lebih ke masyarakat. Teman-teman, kalau kamu sendiri punya atau kenal orang yang punya kegiatan yang punya impact sosial, mungkin dia bisa bikin kayak satu gerakan yang punya impact di bidang kesehatan seperti Triana, atau mungkin di bidang lingkungan hidup, punya kebijakan soal bikin di bidang wirausaha, dan segala sesuatu yang dibikin dari nol, dia bikin sendiri secara mandiri, dan kemudian ternyata usahanya itu pas berhasil bisa memberikan dampak lebih luas daripada hanya cuma dirinya doang atau keluarganya doang. Kamu bisa mendaftarkan ke Satu Indonesia Award, karena Satu Indonesia Award yang ke-11 di tahun 2020 ini telah dibuka pendaftarannya, di mana kalau misalnya kamu punya organisasi yang bisa bikin perubahan atau mungkin kenal-kenal orang yang bikin perubahan di lingkungan, itu bisa langsung didaftarkan ke www.satuindonesia.com.
Jadi pendaftarannya ini masih dibuka sampai tanggal 2 Agustus 2020. Jadi masih ada waktu ya. Aku mau nambahin Kak Dian, Silakan, sebelum silakan. aku lupa. Jadi kan kalau orang-orang tuh mikir membuat perubahan itu harus yang besar ya Kak Dian. Benar, benar, benar. Padahal yang aku lakuin itu kalau dari tadi dengerin pasti sesuatu yang sederhana kan. Datang ke panti, nyanyi, pulang, kuliah lagi, begitu aja terus repeat bertahun-tahun. Nah, jadi kalau teman-teman ngerasa kayaknya yang aku lakuin itu belum bentuk yayasan, aku tuh sampai hari ini masih komunitas gitu. Karena menurutku organisasi komunitas tuh lebih fit in gitu. Karena aku juga kan mendanainya pakai pengalaman dan relasi pribadi kayak gitu. Terus yang kedua, aku kayaknya ngelakuinnya sesuatu yang nggak besar. Nah, aku sering bilangnya progress is still progress. Kayak baik itu tetap aja baik. Sekecil apapun kebaikan itu tetap baik gitu. Jadi itu tadi sih yang kadang ngebuat orang tuh minder. Jujur aku tuh minder Kak Dian karena ngelihat jurinya tuh gitu. Jurinya sih emang agak sangar-sangar ya, tiba-tiba ada menteri kesehatan, ada menteri apa, ada dekan ini, UNJ segala macam. tapi justru kita juga banyak belajar banget kok dari kandidat-kandidat Saat Indonesia Award. Aku mau tanya dong Kak Dian, Ya, pengalaman yang paling berkesan, kalau aku kan dulu sebagai peserta ya di Satu Indonesia Awards, kalau sebagai juri gitu pas ngedengerin kita present gitu, itu gimana sih perasaannya? Aku perasaannya yang pasti jadi terharu, rata-rata terharu banget karena aku ngelihat mereka-mereka ini kan punya keterbatasannya, tapi tetap melakukan perubahan, membuat satu gerakan inisiatif yang dampaknya tuh besar. Dan mereka benar-benar kalau kita periksa gitu ya motivasinya apa, motifnya apa gitu loh, what's in it for them gitu loh. Rata-rata tuh benar-benar orang-orang ini yang udah dipilihin sama juri sebelumnya adalah orang-orang yang emang punya ketulusan luar biasa gitu, ingin membuat perubahan yang positif di masyarakat. Jadi kayak ini orang-orang juga bukan, you're not Bill Gates gitu loh, tapi lo bikin perubahan yang udah sangat impactful. Jadi intinya dia punya kemampuan untuk nggak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan masyarakat yang jauh lebih luas. Menurut aku ini sangat inspiratif, dan disitulah kita harus kayak inget bahwa bentar dulu deh, nggak cuma ini tuh kayak gini-gini tuh bukan dibikin untuk bikin kita ngerasa minder, ya ampun kamu kok suci banget, baik banget, aku belum melakukan apa-apa. Bukan itu, cuma justru untuk mengingatkan bahwa di dalam setiap diri kita justru ada tuh orang yang seperti kandidat-kandidat ini, orang yang sebenarnya punya kemampuan untuk nggak cuma mikirin dirinya sendiri, tapi juga mungkin melakukan sesuatu yang kecil tapi ada dampaknya buat masyarakat lain gitu loh. Aku sih jadi terharu banget dan jadi inget mungkin bagian sisi diri itu juga, di sisi itu dalam diri aku juga kali ya. Jadi aku juga jadi kayak biasanya pulang dari penjurian yang aku rasakan adalah gimana caranya aku pulang dan langsung mikirkan kembali, aku mau bikin apa ya, bisa lebih baik lagi nggak ya kegiatan yang aku bikin gitu. Selama ini yang aku bikin beasiswa Dian cuma segini, bisa diperluas nggak ya, bisa ditambah nggak ya gitu anaknya, atau mungkin kayak ditambah lagi benefitnya buat si anak itu. Kira-kira apakah beasiswa ini sudah tepat guna, bisa nggak sih aku bikin solusi yang jauh lebih menyasar masalah-masalah hidup yang mereka alamin gitu loh. Apakah masalahnya beneran masalah keuangan, apakah jangan-jangan mereka perlunya pendampingan gitu, yang kayak gitu-gitulah. Jadi dari situ kan kita jadi kayak bisa menganalisa sebenarnya kalau misalnya ada masalah di sebuah, ada problem di masyarakat gitu ya. Kira-kira kita masuk untuk menyelesaikan masalah itu tuh apakah benar-benar cuma duit doang, apa jangan-jangan sebenarnya harus ada secara strategis, kita harus pikirin gitu loh. Kayak misalnya jangan-jangan yang diperlukan tuh bukan duit tapi justru ketekunan gitu loh, untuk kita misalnya melihat bagaimana cara mengadres masalah ini satu persatu gitu, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Betul. Soalnya Satu Indonesia Award kan juga ngasih uangnya tuh sekali ya, tapi memberikan pendampingannya itu bertahun-tahun kan, kayak sampai hari ini. Dan itu ngebuat kita jadi kayak, oh kita tuh nggak berjuang sendirian gitu. Aku ada ditemenin Sia, aku ditemenin Kadian, aku ditemenin lebih banyak masyarakat untuk ngewujudin ini gitu. Nah buat pelaku sosial kayak aku gitu ya, yang masih labil, kadang capek, kadang menangin emosinya gitu, itu ngebuat aku kayak tarik nafas, inget-inget lagi kalau kita tuh udah jalan sejauh ini kayak gitu. Kalaupun ada masalah, itu masalah yang mungkin baru sekali dihadapin di step ini gitu. Tapi kalau waktu itu aku nyerah waktu di tahun 2017 ya, aku nggak akan sampai di titik aku live bareng Kadian yang aku udah suka dari SD. Terima kasih. Kayak gitu. Teman-teman, untuk teman-teman kan dari tadi kan kita emang jurinya kayak apa sih, kok jurinya sangar-sangar banget nih ya. Nih aku kasih tahu nih ya jurinya nih, aku lagi pegang contekan.
Jadi Dewan Juri 11 Satu Indonesia Awards 2020 yang ke-11 itu terdiri dari satu Profesor Nila Muluk, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, beliau juga sempat menjabat menjadi Menteri Kesehatan. Profesor Emil Salim yang kedua, yaitu dosen ilmu lingkungan pasca sarjana Universitas Indonesia, dia tuh udah sepuh sekali dan udah guru besar banget deh. Profesor Fasli Jalal, yaitu rektor dari Universitas Yarsi dan guru besar pasca sarjana Universitas Negeri Jakarta. Beliau juga sangat piawai dan ngerti banget soal education. Insinyur Tri Mumpuni, ini adalah salah satu idolaku. Dia adalah pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan. Beliau itu luar biasa, masuk-masuk belusukan ke kampung-kampung, ke desa-desa, dia bikin kayak sumber energi. Dan ya ampun, dia pernah diculik gitu loh. Halo, dia udah pernah diculik sama salah satu gerakan separatis di Indonesia, tapi dia nggak pernah mau nggak mau diomongin gitu loh, soalnya dia nggak ngerasa itu adalah prestasi. Cuma perjalanan hidupnya sih kita semua remah-remah rempek banget ya, pokoknya ini orang-orang hero aku. Pak Ono W Purbo PhD, pakar teknologi dan informasi, beliau juga guru besar banget dalam masalah informatika ya. Pak Torik Hadad, Direktur Utama Tempo. Pak Riza Deliansyah, Chief of Corporate Affairs Astra, kemudian Pak Boy Kelana Subroto, Corporate Communications Astra, saya penggiat seni, dan juga juri tamunya yang tahun ini adalah Billy Boon yang juga punya founder yang on top. Jadi kalau misalnya kamu pengen punya kesempatan untuk ngobrol langsung, bertukar pikiran dengan para juri-juri ini yang nantinya akan menguji dan juga mungkin memberikan 1-2 masukan terhadap apa sih gerakan yang sudah kamu bikin, jangan disia-siakan kesempatannya, karena pengalaman masuk Satu Indonesia Awards ini juga berharga banget ya Triana ya. Kayaknya kamu belajar banyak ya. Banget Kak. Soalnya aku tuh ngerasa kayak gini. Kapan lagi aku ketemu tokoh bangsa dalam satu waktu difasilitasi cuman modal waktu itu nulis ide dan kejujuran ya. Harus jujur. Harus jujur. Karena kalau nggak jujur tuh nanti impactnya bakal kemana-mana. Pun aku presentasi 10 menit itu cuman modal jujur. Aku yakin gitu Kak Dian, sesuatu yang dari hati itu bakal sampainya ke hati. Nggak sampai ke tempat lain, pasti ke hati juga. Nah dari situ aku bayangin, aku agak menyesal dulu nggak ada Dian Sastro, tapi aku juga agak bersyukur karena dulu nggak ada Dian Sastro. Kalau ada aku deg-degan. Tadi Kak Dian kan cerita ya, Ibu Tri Mumpuni sangat-sangat inspiratif. Iya bener. Bahkan aku tuh dapat mentoring secara eksklusif sama Bu Tri Mumpuni karena aku anak Satu Indonesia Awards gitu. Jadi kan kemana-mana gitu relasinya. Terus sama Pak Ono W Purbo, itu kan lucu banget ya Pak Ono tuh. Nah itu tuh ngebuat aku kayak belajar, oh orang pinter itu nggak melulu harus galak, tapi bisa jadi orang yang sangat galak lucu. Atau sombong itu nggak juga bisa lucu, happy, ramah gitu ya. Iya benar. Sama aku itu juga, waktu itu aku juga tanya gitu ke Prof Nila. Jadi kayak aku tuh perlu nggak sih bikin yayasan? Aku tuh dapat sesuatu yang menurutku insightful yang nggak buat aku. Kita tuh step kamu di komunitas dengan apa yang kamu lakukan sekarang itu udah bagus kok gitu. Yang kadang aku ngerasa ini kayak kita ngebuat ini kayak sebuah kelemahan, tapi menurut orang itu jadi sebuah kelebihan. Dan itu yang ngomong adalah seorang menteri gitu. Kapan lagi? Nah, ini teman-teman, sebelum kita menutup perbincangan kita, karena kayaknya waktu kita juga udah tinggal sedikit, aku pengen ngajakin Triana untuk membahas soal mental health gitu loh. Maksudnya, kita kan sekarang rame-rame nih semuanya nih secara berjemaah ya, dan berjemaahnya nggak cuma satu Jakarta doang, Solo doang, Satu Indonesia doang. Satu dunia, Satu dunia itu kita secara berjemaah lagi stres bareng-bareng, dan bokek bareng-bareng, dan panik bareng-bareng karena banyak yang jatuh jadi korban COVID-19, kita masih nggak punya obatnya, kita benar-benar kekurangan kapasitas instansi kesehatan dan juga para tenaga medis. Semua orang stres, tapi juga semua orang pada saat yang sama juga stres. Tapi kalau saya nggak keluar rumah, saya juga nggak tahu mau makan apa, gimana caranya saya kerja, dan gimana saya berubah. Semua orang hidupnya berubah, semua orang mengejarkan ikat pinggang. Semua orang jadi punya pertanyaan yang bagus, apakah saya masih sehat secara mental? Karena saya di rumah terus juga, saya udah mulai gila nih kali ya gitu loh. Nah, Triana, kamu ada suggestion apa lagi ya? Atau ada pengalaman apa nggak sih yang bisa kamu share
ke kita semua sebagai orang yang sudah pernah punya pengalaman mendampingi orang-orang dengan masalah gangguan kejiwaan, masalah kejiwaan, Kejiwaan. ODMK itu tadi. Kamu udah pernah ngerti yang orang-orang yang bener-bener udah nggak bisa berfungsi nih di masyarakat. Nah kita kan nih jangan sampai kalau bisa ya, jangan sampai ke situ. Gimana nih jadinya nih Triana? Kalau menurut kamu tuh gimana sih sebaiknya? Aku apresiasi banget ya sama gerakan di media sosial untuk beramai-ramai mendukung setiap orang menjaga kesehatan jiwanya. Karena itu sesuatu yang ngebuat orang akhirnya punya wadah kalau dia nggak sedih sendirian, kayak gitu, nggak sakit sendirian gitu. Dan itu kata Kak Dian ke sedunia ya, ini berarti semua seisi dunia merasakan hal yang sama. Dan aku tuh mungkin Kak Dian kan entertain terdampak, kayak filmnya akhirnya kapan ya ditayangkan di XX1, kita juga kapan ya bisa nonton XX1. Nah terus habis itu dari situ kita belajar satu hal kayak gini. Aku tuh kan bisnisnya souvenir ya Kak. Nah bisnis souvenirku siapa yang mau beli kalau nikah Kalau nggak itu ada udah turis jadi malah. nah gitu. Terus habis itu orang nikah juga dibatasin kayak gitu. Nah waktu itu aku bener-bener ada di posisi yang aku juga khawatir suamiku kira-kira perusahaannya oke nggak ya, fine nggak ya. Dan aku nggak pernah punya dana darurat kan Kadian, karena semua uangku itu disosialkan kayak gitu. Kita semuanya kerja bisnis untuk sosial. Tapi kita tuh yakin aja, kayak aku dulu punya satu keyakinan gini. Sederhana banget keyakinannya. Ketika anakku lahir, itu anakku tuh nggak bawa sepeser pun uang. Tapi anakku tuh dari awal perkembangannya yang dibesarkan itu adalah kemampuan otaknya. Jadi di situ aku belajar, oke, fokus, kita punya kemampuan otak, apa yang harus kita gali. Sama kayak Kadian yang tiap pagi masih ikut kuliah, aku tuh tiap hari ngikutin webinar. Pas COVID, itu kan webinar kan banyak gratis, diselenggarakan sama banyak orang. Tiba-tiba media semuanya menggratiskan berlangganan. Aku pakai itu buat mengisi lagi otakku, buat membangun kesadaran kalau ini tuh menjadi sorotan dunia. Nah, dari situ aku langsung berpikir kira-kira bisnis apa yang bisa diterima di era pandemi. Nah, akhirnya Kadian, aku sama temenku, sama anak asrama beasiswaku, itu kita bikin namanya essential oil. Karena kita juga stres, kita pakai itu, stres kita relief. Habis itu akhirnya kita menjual itu dan kaget banget. Ada 40 plus, artinya 40 ke atas ibu-ibu yang ikut ngejualin itu demi survive bareng-bareng di era pandemi ini. Nah, tips sederhananya adalah aku tuh sering bilang ke diriku sendiri ini ya, aku ngomong ke diriku sendiri. Fokus sama apa yang lagi dihadapin sekarang. Misalkan aku lagi ngadepin, aku nggak punya uang, berarti fokus gimana caranya cari uang dengan cara bekali diri dulunya gitu. Sadar dulu kalau kita emang lagi nggak punya uang, lagi di era sekarang, terus bisnis apa yang kira-kira bisa ada di era sekarang. Nah, kadang suka gini, inspirasinya nggak ada nih, udah art block atau udah mentok kayak gitu. Nah, itu tuh inspirasinya sederhana. Anak beasiswaku, itu namanya Alif sama Tia, ngasih aku hadiah diffuser sama essential oil. Nah, itu aku pakai, aku seneng. Terus aku bilang, kenapa aku nggak cari ini aja ya? Aku nggak cari ini di mana petaninya, pasti petaninya juga terdampak, dia juga butuh orang yang beli. Terus habis itu, akhirnya, dari situ aku nyoba, aku punya persiapan waktu itu 1 bulan. Habis itu Kadian, boom, meledak. Kenapa? Karena semua orang merasakan yang sama dan ketika menggunakan produknya itu dia juga mendapatkan yang sama kayak gitu. Pesan yang kita keluarkan adalah kita bisa ngelewatin ini, mungkin nggak cepat atau butuh waktu panjang, tapi setidaknya kita bisa bareng-bareng kayak gitu. Terus tips yang kedua adalah Kadian, selain fokus sama apa yang sedang kita hadapi, kalau aku di sosiologi itu belajarnya adalah bangun buyer power, bangun kesadaran kalau kita tuh ada di step yang sekarang. Kesadaran itu akan membuat kita waras mengambil keputusan, bahasanya gitu. Nah, yang ketiga adalah bangun supporting. Kalau aku nggak punya volunteer yang aku sebutin tadi, nggak mungkin aku bisa jadi hari ini. Aku mau live sama Kadian, itu aku telepon satu-satu volunteerku. Aku mengurangi rasa stresku atau rasa deg-deganku dengan aku ngobrol sama mereka. Supporting dalam hidup itu nggak harus keluarga, tapi bisa banyak orang gitu. Dan yang paling terakhir adalah apresiasi sekecil apapun progres yang bisa kita lalui hari ini dalam era pandemi gitu Kadian. Aku belajar itu dari Instagramnya Kadian.
Kak Dian Oh tuh gitu, selalu aduh. membangun. Aku tuh fans berat waktu Kak Dian tuh di apa namanya diserang netizen. Aku tuh ternyata pernah DM ngasih dukungan ke Kak Dian. Jadi kayak aku tuh belajar kayak aku dapetin Instagram Kak Dian tuh edukatif. Dan aku ngerasa malu ketika Kak Dian itu setiap pagi masih sempetin belajar, padahal usia Kak Dian itu di atasku, tapi aku yang masih muda tuh kadang suka males-malesan gitu. Nah, nggak apa-apa. Ayo kita belajar bareng-bareng. Mumpung lagi pandemi gini, banyak yang gratis, banyak yang Iya, jadi betul. online. Itu di kampus-kampus di luar negeri aja jadi pada online semua. Biasanya kan kita kalau mau sekolah ke luar negeri jadi harus mikir biaya hidup, visa, tiket pesawat. Sekarang online semuanya, tinggal daftar. Ya udah, tinggal bisa ikut aja secara online. Kak Dian, Oke, Kak Dian ya. terakhir sebelum ini, Kak Dian boleh dong kasih supporting ke orang-orang yang mungkin lagi nonton karena di circle aku banyak banget mereka yang udah Oke. didiagnosa sama Selamat. profesional kalau mereka punya mental health. Oh gitu, halo Tante. Iya, Cantiknya. buat teman-teman yang baru di lingkarannya Triana, kalau memang ada diagnosa seperti itu, jangan patah, jangan jadi down, karena kita semua pasti ada kok gangguan mental. Kita semua tuh ada gangguan, tinggal gimana caranya kita jangan pernah menyerah untuk bisa mengembalikan diri kita untuk bisa tetap positif, optimis, dan happy lagi. Teman-teman, terima kasih sekali karena waktunya sudah habis. Ini juga buat yang belum asar mungkin mau ngejar asar dulu, ya kan? Teman-teman jangan sampai kita kelewatan. Yang pasti aku mau bilang terima kasih sekali sama Triana dan terima kasih sekali buat Satu Indonesia Awards. Jangan lupa kalau teman-teman mau daftar masih ada waktu sampai 2 Agustus untuk mendaftarkan diri ke www.satuindonesia.com. Jadi diceritain aja bikin perubahan apa dan semoga perubahan itu bisa mendapatkan pengarahan dari juri-juri Satu Indonesia Awards. Terima kasih sekali lagi Triana dan terima Terima kasih lagi kasih Kak semuanya yang udah Dian. nonton.